Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurma Fitriani dari Prodi S1 Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung PPh 21 tenaga ahli. Apa sih yang dimaksud dengan PPh 21? Berdasarkan pasal 1 PER garis 16 garis miring PJ garis miring 2016, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh 21 tenaga ahli merupakan pajak penghasilan yang harus dipotong oleh suatu perusahaan atas imbalan yang didapatkan oleh tenaga ahli atau pegawai tidak tetap. Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas seperti misalnya dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, dan aktuaris juga jasa penilai. Peraturan DJP nomor PER garis 16 garis miring PJ garis miring 2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Potongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli. Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh pasal 21 bagi tenaga ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pasal 17 ayat 1 yang berisikan yang pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarifnya sebesar 5%. Penghasilan kena pajak mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya sebesar 15%. Penghasilan kena pajak antara 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Sedangkan di atas 500 juta tarifnya sebesar 30%. Penentuan tarif pajak tersebut juga mengacu pada peraturan DJP nomor PER garis 16 garis miring PJ garis miring 2016 mengenai tata cara pelaporan PPh pasal 21 dan besaran tarif penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan PMK nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Nah, sekarang kita membahas tentang perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli. Perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli dengan penghasilan berkesinambungan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Rumusnya, penghasilan bruto dikali 50% kali tarif pasal 17. Penghasilan bruto dihitung secara kumulatif. Contoh soal dari perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Contohnya, kita adalah seorang dokter yang membuka praktek di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Sakin Ananda dan Rumah Sakit Islami. Total penghasilan bruto yang diperolehnya dari praktek di kedua rumah sakit tersebut ialah sebesar Rp582.500.000. Dari data tersebut, maka besaran PPh pasal 21 terutangnya adalah yang pertama, kita hitung dulu penghasilan kena pajak. Seperti rumusnya tadi, yaitu 50% dikali penghasilan bruto. Di sini penghasilan brutonya Rp582.500.000, sehingga 50% dikali Rp582.500.000 hasilnya Rp291.250.000. Setelah itu kita menghitung PPh 21 terutang. Kita kalikan dengan tarif pasal 17,
yaitu 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali 41.250.000 sehingga hasilnya 42.811.500 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Rumusnya yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Jika dalam 1 tahun periode pajak, tenaga ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja, mereka dapat mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa tunjangan PTKP. Syaratnya, tenaga ahli yang mendapat tunjangan PTKP tersebut adalah mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, memiliki NPWP atau fotokopi NPWP suami bagi wanita kawin beserta surat nikah dan kartu keluarga. Contoh perhitungan tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Datanya masih sama, yaitu dari data yang tadi. Dokter kita di atas tadi hanya membuka praktek di Rumah Sakit Ananda. Dia memiliki seorang suami yang telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT Insani. Maka kita hanya perlu melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah, dan kartu keluarga. Maka perhitungan BPH pasal 21 terhutangnya adalah: yang pertama, kita hitung dulu penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP, yaitu dari penghasilan kena pajaknya 291.250.000 dikurangi 54 juta. 54 juta itu didapat dari ketentuan tarif PTKP pasal BPH 21, yaitu istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sehingga tarifnya sebesar 54 juta. Dan hasil dari pengurangan tersebut adalah 237.250.000. Selanjutnya perhitungan BPH 21 terutang, yaitu 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 187.250.000 sehingga hasilnya menjadi 30.587.500 rupiah. Akhir yaitu perhitungan PPH pasal 21 tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Rumusnya yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Bapak Gading berprofesi sebagai seorang pengacara. Suatu saat beliau menangani kasus dan memperoleh komisi sebesar 620 juta dari PT Cipta Abdi yang berlokasi di Jakarta. Bapak Gading telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Maka perhitungan BPH pasal 21 terhutang atas komisi yang diperoleh Bapak Gading adalah sebagai berikut. Perhitungan penghasilan kena pajaknya didapat 310 juta didapat dari 50% dikali 620 juta. Sedangkan perhitungan pasal BPH 21 terutang 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali 60 juta sehingga hasilnya menjadi 47.500.000. Nah, itu dia cara menghitung BPH 21 bagi tenaga ahli. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.